pembelian tiket itu, pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol. Nah ternyata untuk pembelian 20% tiket itu bukan kerja parpol. Lantas kerja siapa ya? Menurut Fahri itu adalah kerja bandar. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah akhirnya di sini Fahri Hamzah belak-belakan ya, yaitu kenapa deklarasi PKS, Nasdem dan juga Demokrat batal digelar. Nah di sini menurut Fahri Hamzah adalah bandarnya belum sepakat. Ujar Fahri Hamzah soal gagalnya deklarasi koalisi mendukung Anies 10 November. Padahal kita ketahui kan tanggal 10 November kayaknya sih sudah sepakat semua ya. Bahkan juga sudah dipastikan tanggal 10 November akan mendeklarasikan koalisi tersebut. Tetapi tiba-tiba batal digelar. Kita ketahui kan AHY kemarin juga mendampingi SBY ya di Jerman. Bahkan akan tiba di tanah air pada 10 November ini. Tetapi ya batal. Dari berita ini suara.com, yaitu koalisi Partai Demokrat, PKS dan Nasional Demokrat yang rencananya bakal dideklarasikan 10 November telah dipastikan batal. Deklarasi tersebut menurut petinggi Nasdem kemungkinan bakal diundur hingga akhir tahun. Oh, sangat lama sekali ya, akhir tahun. Pemunduran itu ditengarai karena PKS masih harus menggelar rapat Majelis Syuro. Sementara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baru pulang ke Indonesia pada 10 November. Nah, menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan bahwa mundurnya deklarasi terkait dengan belum ada kesepakatan bandar. Fahri menyebutkan untuk memenuhi presidensial threshold 20%, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi. Ya, ini maksudnya pembelian tiket itu, pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol. Nah ternyata untuk pembelian 20% tiket itu bukan kerja parpol. Lantas kerja siapa ya? Nah menurut Fahri itu adalah kerja bandar. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup, ungkap Fahri Hamzah dalam perbincangan di Adu Perspektif pada waktu itu. Ini deklarasi tanggal 10 November udah gagal bos, gara-gara bandar belum sepakat, duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul ya gagal imbunya. Nah saya jadi inget ya kelakar Andi Arief pada saat itu, yaitu bahkan menyebut Prabowo itu jenderal kardus. Ada sedikit opini ya, yaitu politik kardus. Ternyata itu memang ada. Nah dari sini yaitu Andi Arief melalui media sosial pada waktu itu menyebut Sandiaga Uno memberikan mahar 500 miliar ke PAN dan PKS agar dipilih menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Nah kira-kira apakah yang dimaksud Fahri Hamzah ya bandar seperti ini ya, yang bisa menyatukan koalisi yaitu Nasdem, PKS dan Demokrat. Ya kalau kita ketahui sih dari pihak Nasdem tidak deal-dealan seperti itu. Tapi kita kurang tahu lagi ya. Apalagi ketika tanggal 10 November yang digadang-gadang bakal dideklarasikan ternyata malah mundur, malah dibatalkan. Ya kalau tidak ada deal-dealan, ya pasti rencana tersebut tidak akan batal lah kalau menurut saya pribadi sih. Jadi saya ingatlah pada tahun politik 2019 yang lalu, bahkan ada politik kardus di situ. Nah, seperti biasa pihak yang dituduh pun mengelak. Perdebatan soal politik kardus pun digeser dari mahar politik menjadi dana untuk kampanye. Alasannya sederhana, kalau dana kampanye dari pasangan calon tidak dibatasi, sementara yang dibatasi hanya dana kampanye dari sumbangan pihak ketiga. Jadi mau dana yang disumbangkan 500 miliar hingga 1 triliun pun tidak masalah, asal itu dari salah satu pasangan calon. Ya kalau dari utasan sini sih, yaitu pada 21 April 2019 yang lalu, kayaknya sih ya benang merahnya semakin jelas ya. Jadi kemungkinan bisa jadi ada semacam deal-dealan, ada bandar seperti yang diucapkan oleh Fahri Hamzah. Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan semuanya itu. Apalagi diketahui memang menjadi capres sangat mahal sekali, apalagi di Indonesia. Bahkan Profesor Cipta Lesmana pun menyebutkan biayanya sangat mahal. Untuk mengunjungi dari Sabang sampai Merauke pun juga perlu biaya yang sangat mahal sekali. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia.
Koalisi Partai Demokrat, PKS dan Nasional Demokrat Nasdem yang rencananya bakal dideklarasikan 10 November telah dipastikan batal. Deklarasi tersebut menurut petinggi Nasdem kemungkinan bakal diundur hingga akhir tahun. Pemunduran itu ditengarai karena PKS masih harus menggelar rapat Majelis Syuro. Sementara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY baru pulang ke Indonesia pada 10 November. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan bahwa mundurnya deklarasi terkait dengan belum adanya kesepakatan bandar. Fahri menyebutkan untuk memenuhi presidensial threshold 20%, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi. Namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar. Ya, ini maksudnya pembelian tiket itu mengumpulkan tiket 20% itu bukan kerja parpol, ini kerja bandar. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup, ungkap Fahri Hamzah dalam perbincangan di Adu Perspektif. Ini deklarasi tanggal 10 November udah gagal bos, gara-gara bandar belum sepakat, duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal imbuhnya. Lebih lanjut, Fahri Hamzah menyebutkan bahwa partai yang cukup terbebas dari bandar adalah PDI Perjuangan. Pasalnya PDIP sudah memenuhi ambang batas 20% dari presidensial threshold dari pemilu sebelumnya. Yang nggak bebas dari bandar cuma PDIP. Cuma PDIP nggak punya calon sendiri, nggak populer. Calonnya nggak dikehendaki. Itu kan dilema, kelakar Fahri. Makanya aturlah, semua partai boleh mengusung calonnya sendiri imbuhnya. Merangkum berbagai sumber. Secara garis besar, presidensial threshold adalah ambang batas kepemilikan kursi di DPR agar bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Persentase minimal dari kepemilikan kursi ini bisa berupa suara dari partai politik atau gabungan parpol yang dijadikan syarat untuk mengajukan calon presiden dan wakil yang ditetapkan di RI sejak tahun 2004. Seiring berjalannya waktu, aturan tentang presidensial threshold mengalami perubahan sesuai dengan undang-undang yang mendasari setiap pemilihan umum. Aturan umumnya adalah partai yang mengusulkan merupakan peserta pemilu yang mendapat suara dalam pemilu serta memiliki kursi di DPR. Pada tahun 2009, partai politik atau gabungan partai politik bisa mengajukan presiden dan wakil presiden jika memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Ambang batas 20% itu juga masih diberlakukan pada Pilpres 2014 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Begitu juga Pilpres pada 2019 dengan ambang batas sama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bahkan diketahui, Partai Nasdem telah memastikan wacana koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan batal digelar. Deklarasi tanggal 10 November sudah gagal gara-gara bandar belum sepakat. Sudahlah, kita kan sudah tahu semua kan, bandar belum sepakat, duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal, ujar Fahri dalam acara Adu Perspektif. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal bandar yang dimaksud. Dia lanjut menuturkan analisisnya soal pengaruh bandar dalam pemilu. Yang bisa jatuhkan partai itu bandar. Pembelian tiket itu, pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol, itu kerja bandar. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup, terangnya. Fahri mengatakan partai yang bebas dari bandar itu hanya mereka, yakni PDIP Perjuangan. Yang nggak bebas dari bandar cuma PDIP. Cuma PDIP nggak punya calon sendiri yang populer. Calonnya yang tidak dikehendaki, itu kan dilema, tuturnya. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya sebelumnya mengatakan pembentukan koalisi perubahan bersama calon mitra koalisi Demokrat dan PKS batal dideklarasikan pada 10 November. Willy menyebut deklarasi itu kemungkinan akan dilakukan akhir tahun. Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama, kata Willy kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu 9 November 2022. Bahkan juga diketahui pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan dilangsungkan di kediaman SBY di Bilangan Kuningan, Jakarta batal dilakukan. Batalnya pertemuan itu disampaikan politikus Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya. Menurut Andi, Demokrat menolak kehadiran Prabowo. Prabowo ternyata kardus. Dalam ini, kami menolak kedatangan ke Kuningan, bahkan keinginannya dia menjelaskan lewat surat. Sudah tak perlu lagi. Prabowo lebih menghargai uang ketimbang perjuangan. Jenderal Kardus, tulis Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis 8 Agustus yang lalu.
Dia bukan strong leader, dia chicken, ujar Andi. Andi pun mengatakan jika ada operasi menjadikan Jokowi calon tunggal. Jika tidak berhasil, maka operasi selanjutnya menunjuk wakil Prabowo yang lemah dengan memanfaatkan kesulitan logistik Prabowo. Andi pun mengibaratkan permainan politik itu ibarat pengaturan skor dalam permainan sepak bola. Capres yang takut karena ancaman partai tertentu lalu takluk. Pasti kalau teriak anti asing cuma hiasan di bibir, kata Andi. CNNindonesia.com sudah mencoba untuk menghubungi Andi Arief, namun yang bersangkutan belum juga meresponnya. Bahkan pesta demokrasi, pada tahun 2019 kita kembali menghadapi pemilihan presiden langsung. Di awal pesta itu, kita sudah dihadapkan dengan isu politik kardus. Apa itu politik kardus? Politik kardus adalah kata lain dari politik mahar. Istilah itu dipopulerkan oleh mantan korban penculikan aktivis di 1998 yang kini gabung satu petinggi Partai Demokrat. Orang itu adalah Andi Arief. Andi Arief melalui media sosial menyebut Sandiaga Uno memberikan mahar 500 miliar ke PAN dan PKS agar dipilih menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Seperti biasanya, pihak yang dituduh pun mengelak. Perdebatan soal politik kardus pun digeser dari mahar politik menjadi dana untuk kampanye. Alasannya sederhana, kalau dana kampanye dari pasangan calon tidak dibatasi, sementara yang dibatasi hanya dana kampanye dari sumbangan pihak ketiga. Jadi, mau dana yang disumbangkan 500 miliar hingga 1 triliun pun tidak masalah, asal itu dari salah satu pasangan calon. Mungkin dengan framing dana kampanye itu tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar, namun adanya guyuran uang ratusan miliar hingga triliunan rupiah jelas akan merusak demokrasi di negeri ini. Idealnya, dalam demokrasi, suara orang miskin dan kaya itu sama. Namun politik kardus telah merusak semua itu. Mereka yang kaya memilih suara lebih lantang daripada mereka yang miskin. Dengan politik kardus, kaum kaya dengan mudah menguasai sumber daya politik setelah sebelumnya menguasai sumber daya ekonomi. Ketika sumber daya ekonomi dan politik sebuah negeri jatuh dan genggamannya kaum kaya, maka mereka akan mengerahkan sumber daya itu untuk melindungi kepentingannya. Apa kepentingan kaum kaya setelah menguasai sumber daya ekonomi dan politik? Mereka akan menggunakannya untuk melindungi segala upaya distribusi sumber daya ekonomi secara lebih adil yang sering disuarakan oleh kaum miskin. Kaum kaya yang telah menguasai sumber daya ekonomi dan politik itu akan membungkam suara kaum miskin yang tanah dan hutannya dirampas untuk pertambangan dan perkebunan skala luas. Mereka pun akan membungkam suara rakyat yang menggugat kerusakan alam yang diakibatkan keserakahan kaum kaya. Apa yang terjadi di Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur dapat dijadikan contohnya. Gunung Tumpang Pitu itu adalah hutan yang sekaligus masuk kategori kawasan rawan. Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan, tidak mengalihkan fungsi Tumpang Pitu dari hutan lindung menjadi hutan produktif. Lewat surat keputusan nomor SK 826, Menteri Kehutanan Zulkifli menurunkan status hutan lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi. Luas hutan lindung yang diturunkan statusnya itu sebesar 1.942 hektar dengan alih fungsi, itulah kemudian menjadi pintu masuk bagi tambang emas di kawasan itu. Sudah dapat diduga sumber-sumber kehidupan warga sekitar pun terancam. Pada tahun 2016 terjadilah banjir lumpur di kawasan wisata pantai Pulau Merah, Kabupaten Banyuwangi. Banjir lumpur yang berasal dari Gunung Tumpang Pitu itu paling dirasakan dampaknya di Dusun Pancer, kampung nelayan yang terletak di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Banjir lumpur mencemari kawasan pesisir di kawasan Pesanggaran hingga 4 km dari lepas pantai. Menurut pantauan dari Jatam, bencana itu tidak lepas dari aktivitas pertambangan emas PT Bumi Suksesindo milik pengusaha Sandiaga Uno, Boy Thohir, dan Surjaya. Rakyat, utamanya mereka yang ada di lapisan kelas menengah bawah, adalah korban utama dari penguasaan sumber daya ekonomi politik di tangan kaum kaya ini. Rakyat sebagai membayar pajak dan memiliki kedaulatan tentu tidak boleh diam. Politik kardus yang menempatkan segelintir kaum super kaya dengan mudah menguasai sumber daya ekonomi dan politik itu harus dihentikan. Bahkan diketahui Partai Demokrat, PKS, dan Nasional Demokrat Nasdem yang rencananya bakal digelar 10 November telah dipastikan batal. Deklarasi tersebut menurut petinggi Nasdem kemungkinan bakal mundur hingga akhir tahun. Pemunduran itu ditengarai karena PKS masih harus menggelar rapat Majelis Syuro, sementara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baru pulang ke Indonesia pada 10 November.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan bahwa mundurnya deklarasi terkait belum adanya kesepakatan bandar. Fahri menyebutkan untuk memenuhi presidential threshold 20%, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi, namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar. Ya, ini maksudnya pembelian tiket itu mengumpulkan tiket 20% itu bukan kerja parpol, ini kerja bandar. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup, ungkap Fahri Hamzah dalam perbincangan di Adu Perspektif. Ini deklarasi tanggal 10 November udah gagal bos, gara-gara bandar belum sepakat, duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul ya gagal imbuhnya. Lebih lanjut, Fahri Hamzah menyebutkan bahwa partai yang cukup terbebas dari bandar adalah PDI Perjuangan. Pasalnya, PDIP sudah memenuhi ambang batas 20% dan presidensial threshold dari pemilu sebelumnya. Yang agak bebas dari bandar cuma PDIP, enggak punya calon sendiri, enggak populer, lonya enggak digendaki. Itu kan dilema, kelakar Fahri Hamzah. Merangkum berbagai sumber, secara garis besar, presidensial threshold adalah ambang batas kepemilikan kursi di DPR agar bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Persentase minimal dari kepemilikan kursi ini bisa berupa suara dari partai politik atau gabungan parpol yang dijadikan syarat untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang diterapkan di Republik Indonesia sejak tahun 2004. Seiring berjalannya waktu, aturan tentang presidensial threshold mengalami perubahan sesuai dengan undang-undang yang mendasari setiap pemilihan umum. Aturan umumnya adalah partai yang mengusulkan merupakan peserta pemilu yang mendapat suara dalam pemilu serta memiliki kursi di DPR. Pada tahun 2009, partai politik atau gabungan partai politik bisa mengajukan presiden dan wakil presiden jika memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional dalam pemilu legislatif.